Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan online kita di mata kuliah pemrograman client server. Nah, untuk materi kuliah online kita pada pagi hari ini adalah kita melanjutkan pembuatan form data data jenis barang. Nah, kalau kemarin kita membuat form golongan. Nah, untuk kali ini nanti kita akan melanjutkan di pertemuan yang keempat ya. Nah, pertemuan yang ke ini saya ngecek di Siakat dulu ya. Kita masuk pertemuan 6 ya. Kita sudah masuk di pertemuan 6. Baik ya, di pertemuan 6 ini nanti kita akan membuat form jenis barang. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, nanti untuk form modul yang berikutnya adalah untuk membuat form jenis. Form jenis barang ya. Bentar, ini saya carikan modulnya. Oh, ada ya. Oke, di sini ya. Nah, form jenis barang yang nanti akan kita buat pada hari ini ada sambungannya dengan form golongan kemarin ya. Jadi nanti proses pengisiannya adalah seperti ini. Nah, ini langsung saya arahkan ke form jenis biar nanti teman-teman tahu ya prosesnya itu seperti apa. Nah, form jenis barang ya. Nah,
Proses dari form jenis barang itu nanti adalah ada kaitannya dengan form kemarin ya, form golongan. Nah, sekarang kita coba ngisi baru. Ya. Jadi kode jenis itu nanti akan terisi secara otomatis sesuai dengan apa yang kita isikan. Ya, contoh misalkan ini ya, bahan pokok makanan. Nah, di sini bahan pokok makanan itu belum ada. Ya, data jenis untuk bahan pokok makanan itu belum ada, sehingga di sini untuk kodenya adalah BHM.001. Jadi ini akan otomatis ya, kode jenis ini akan terisi otomatis dan tidak bisa kita hapus ya. Ini kalau saya hapus ini tidak bisa karena di lock ya. Di lock atau dikunci. Ya. Jadi data golongan ini kita milih. Nah, kalau misalkan yang sudah ada ya ini ya, listrik arus lemah ini sudah ada ya, ini satu, sehingga untuk data berikutnya dia memasuki atau mengurutkan ya, mengurutkan untuk kodenya jadi urutan yang kedua ya. Berikutnya ada misalkan minuman. Nah, minuman ini ada, atau ini ya, ini ada 2 LRT ya. Ya, jadi ini urutan yang ketiga dan seterusnya. Jadi nanti urutan nomor data ya, data jenis atau kode jenis tersebut adalah berdasarkan data golongan yang kita pilih ya. Jadi kode jenis akan mengurutkan secara otomatis berdasarkan data golongan yang kita pilih ya, sesuai dengan pilihan. Ya, apabila di data golongan tersebut ternyata belum ada data jenisnya, maka nomor urutnya akan terisi dengan angka 001 ya. Sampai seterusnya, ada berapa jenis barang untuk golongan bahan pokok makanan ini. Maka di situ batasan maksimalnya adalah 999 karena hanya ada 3 digit ya, tidak bisa sampai ribuan. Nah, itu nanti ya, hanya sampai ratusan, sampai 999. Baik, nah contoh ya, saya tambah 1, ini yang bahan pokok makanan, nama jenisnya apa ya, misalkan bahan pokok beras ya, ini ya beras. Beras ini masuk kategori bahan pokok makanan. Terus kemudian kita simpan keterangan, boleh diisi boleh tidak. Nah ini ya, data jenis telah tersimpan. Saya ngisi lagi bahan pokok makanan, maka harus muncul angka urut yang berikutnya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa data yang pertama tadi sudah berhasil disimpan. Ya, bisa kita cek di bawah. Nah, ini ya, bahan pokok. Nah ini ya, BHM nah, beras. Yang kedua bahan pokok makanan yang kedua, nah, misalkan apa? Bahan pokok makanan beras, terus kemudian nah, contoh aja di sini gula, simpan. Nah, dia akan urut terus ya, urut terus itu ya. Itu. Jadi saya mencontohkan. Nah, prosesnya pun selain untuk nyimpen data, kita juga bisa mengedit. Ya, ini ya, sudah langsung terisi di sini data golongannya sesuai dengan golongan yang ada di data jenis tersebut. Jadi tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini ada keterangan di bagian data grid-nya, ada keterangan, klik 2 kali di sini untuk merubah data ya, untuk merubah data. Nah, merubah data atau menghapus data ya, bisa ya.
Terus kemudian ini ada pengurutan, diurutkan berdasarkan nama. Nah ini kenapa kosong? Karena perintah ini ada kesalahan mungkin ya. Nah nanti bisa kita cek. Baik yang di sini ya. Nah, order by. Bergi jenis. Nah, tampil grid data. Nah ini seharusnya bisa ya, tampil grid data kan seperti di awal ini tadi, tampil grid data. Nah, nama golongan, nama jenis. Nama jenis. Ini tadi yang kosong adalah kalau diklik urut nama, nama golongannya kosong ya. Mungkin di bagian sini ada error. Enggak ya. Nama golongan. Baik. Untuk desainnya, nah kita bahas dulu. Desainnya nanti bisa kita perbaiki belakangan. Kita bahas dulu ini untuk nama desain, untuk membuat desainnya. Nah, seperti biasa nanti akan saya buatkan modulnya atau saya kirimkan modulnya ya. Kirimkan modulnya ke Classroom. Sesuai dengan modul yang kemarin ya. Nah, kemarin kita membuat form golongan ya. Membuat form golongan barang. Nah, sekarang nanti kita akan membahas tentang pembuatan form jenis. Nah, nanti akan saya kirimkan untuk modulnya ya. Biar nanti bisa Anda gunakan untuk belajar dan mempraktekkan di rumah. Nah, di sini labelnya, label 1 ya, bolehlah nanti Anda urutkan dari atas. Ini label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6. Ya, ada 6 label di desain form jenis produk ini. Kemudian untuk gambar atau image, di sini ada image 1 namanya ya. Ini kita pakai text box. Ya, text box-nya diberi nama txt kode. Ya, kemudian nanti border style-nya, nah ini kan di situ munculnya border style-nya fix single ya. Nah, pakainya fix single border style-nya nanti di pengaturan text box. Nah, kalau Anda buat text box standar kan tampilannya 3D ya. Di sini Anda pilih yang appearance-nya ya. Appearance-nya kita pilih flat. Ya, appearance-nya kita pilih flat. Kalau kita pilih 3D maka nanti dia hasilnya 3 dimensi. Nah, ini kita pilih flat. Nah, contoh ya ini ya, saya pilih flat. Nah, dia flat ya, datar. Ya, jadi tidak model ada kayak cekung gitu ya text box-nya. Nah, txt kode, kemudian jangan lupa untuk option teksnya atau properties teksnya kita kosongkan ya. Secara defaultnya itu kan teksnya terisi teks 1 ya, seperti ini, teks 1 ya. Ini kita kosongi atau kita hapus. Nah, nanti di dalam combo box ya, combo box juga sama. Nah, nanti Anda pilih yang flat ya. Terus kemudian ini text box 2. Ini untuk nama golongan seperti settingan yang di text box 1 tadi, tetapi namanya kita ganti ya, namanya diganti menjadi txt nm golongan. Terus kemudian nama jenis ya, ini nama jenis, text box-nya kita beri nama txt nama ya. Kemudian keterangan ini dia berupa text box juga, tapi di text box itu kalau tidak kita atur pada bagian multiline-nya ya, di bagian multiline
maka dia tidak akan bisa seperti yang textbook 4 ini, ya, textbook 4 atau textbook keterangan. Nah, supaya bisa seperti textbook keterangan, nah kalau ini kita ketik seperti ini ya, kita enter itu dia tidak akan pindah ke bawah. Ya, tapi kalau kita menggunakan seperti textbook ini keterangan, ya, textbook keterangan ya, saya ketik, kemudian saya enter, ya, saya enter, dia akan pindah ke baris bawahnya. Nah, itu ada pengaturan multiline, ya, multiline. Nah, di sini ada multiline-nya kita buat true, ya, multiline-nya kita buat true, sehingga nanti kita bisa mengisikan data di baris textbox-nya bisa lebih dari satu baris. Contoh ini ya, contohnya textbox 1 tadi. Nah, ini multiline-nya saya buat true. Multiline kan nilai default-nya false. Nah, di sini kita buat true. Nah, kita buat true sehingga nanti kalau saya ngetik, saya enter, nah kan bisa pindah ke bawah. Ini ada pengaturan multiline, ya, tuh multiline. Nah, kemudian di textbox yang berikutnya, nah, di teks ini sudah ya, ini multiline tadi. Kemudian ini untuk opsi, ya, opsinya ada opsi kode dan nama jenis. Nah, ini untuk nanti pengurutan data. Untuk pengurutan datanya ada opsi kode dan opsi nama jenis. Ya, namanya di opsi tersebut ada opsi RB urutan. Ya, RB urutan itu nanti dua nama ini, dua nama opsi kita beri nama yang sama. Ya, namanya sama tapi kita bedakan dengan menggunakan indeks. Ya, indeksnya kita isi ini ya, indeksnya kita isi 0 untuk kode dan indeks 1 ini untuk nama jenis. Sehingga nanti begitu kita buatkan kode programnya itu berada di dalam 1. Ya. Diurutkan. Oh, ini salahnya di sini ya. Script query-nya kita yang salah. Ya, script query-nya kita yang salah di situ ya. Ya, ini ada where kode golongan. Ya, padahal ini untuk mengurutkan tidak perlu menggunakan klausa where ya. Nah, ini salahnya di sini sehingga tadi nama golongannya atau nama jenisnya tadi kosong. Oke. Ketemu di situ kesalahannya. Nah, jadi dalam satu ini prosedur ya, prosedur untuk pengurutan kita menggunakan pengkondisian berdasarkan nilai indeks ya, nilai indeks yang ada di opsi pengurutan tersebut. Nah, ini. Terus objek yang berikutnya ada objek tombol. Tombolnya kita buat 4 tombol saja. Ya, tombol yang pertama untuk mengisi data baru atau menambahkan data baru ya. Kita pakai tombol baru. Ya, ini. Kemudian simpan. Ya, tombol simpan. Ini kita beri nama CMD simpan. Nah, ini namanya ya. Tombol baru ini tadi namanya CMD baru. Tombol simpan namanya CMD simpan. Tombol hapus namanya CMD hapus. Tombol keluar namanya CMD keluar. Nah, jadi tombolnya ada 4. Ada 4 tombol. Ya, nanti bisa kita desain. Nah, kemudian objek yang berikutnya ada MS Flex Grid. Ya, masih sama. Jadi sebenarnya struktur yang di form golongan, ya, di form golongan kemarin, ini ya,
strukturnya kan hampir sama. Ya, kalau misalkan rekan-rekan yang sudah berpengalaman ya pasti tinggal save as ya atau di copy ya. Di copy kemudian nanti tinggal diedit tampilan-tampilannya ya, ditambahi objek ini, ditambahi objek data golongan ini, combo box dan text box, kode golongan dan combo kode golongan. Ini sama, pengaturannya juga sama seperti yang di form golongan kemarin ya. Nah, ini pengaturan properties pada data atau MSH flex grid. Boleh lewat custom ini, properties custom, atau klik kanan pada MSH flex grid-nya, kemudian pilih properties. Ya, pilih properties. Nah, nanti kan muncul jumlah barisnya kita tetapkan dua baris, 2 kolom. Ini untuk pengaturan awalnya ya, pengaturan awalnya. Fix kolomnya ini 1, fix row-nya juga 1. Ya, masih tetap sesuai dengan pengaturan default sepertinya ini ya. Nah, baru nanti kita buat kodenya. Dan kodenya pun tidak jauh berbeda dengan yang di form ini tadi ya, di form golongan. Tetapi ada penambahan di sini yaitu untuk membuat, ini saya pindah ya, untuk membuat data kode jenisnya ini otomatis urut atau urut secara otomatis. Nah, bedanya hanya di bagian ini saja ya, di bagian penambahan kode otomatisnya. Jadi seharusnya seperti ini ya. Kita milih kode golongannya dulu, baru kode jenis terisi otomatis, kita tinggal ngisi nama jenis dan keterangan. Ya, secara keseluruhan untuk kodenya hampir sama, strukturnya atau bagian-bagiannya, prosedur-prosedurnya. Nah, yang membedakan adalah terkoneksi ke tabel. Ya, ke tabel. Kalau di form golongan kemarin hanya 1 tabel. Nah, sekarang untuk form jenis golong atau jenis produk ini terkoneksi ke 2 tabel, yaitu tabel jenis dan tabel golongan. Ya. Nah, ini ada prosedur, nanti ada tambahan di sini di baris prosedur buat kode otomatis. Nah, logikanya untuk membuat kode otomatis di sini nanti adalah kita menyiapkan prosedur buat kode, ya, buat kode, kemudian kita buatkan variabel KD dengan tipe string, ya, dim kode golongan, ya, dengan tipe string juga ya. Nah, pertama fungsi dari variabel kode atau KD ini yang akan kita gunakan untuk menampung penggabungan ya, penggabungan atau ini untuk membuat nomor urut dari kodenya, 3 digit kodenya itu tadi ya. 3 digit kodenya kita tampung ke dalam variabel kode atau variabel KD. Nah, sedangkan untuk data kode golongannya itu nanti kita tampung ke dalam variabel KD golongan. Nah, sehingga di dalam prosedur buat kode kita siapkan 2 variabel yaitu KD dan KD golongan. Nah, KD golongan ini nilai awalnya adalah kita isi dengan mengambil 3 digit. Ya, kita gunakan fungsi karakter left untuk mengambil data golongan ya, dari combo golongan. Nah, karena apa? Karena di combo golongan itu tadi isinya tidak hanya kodenya saja, melainkan nama golongannya juga. Ya,
nama golongannya juga. Ada SBN, ini nama golongannya sabun. SNK, nama golongannya snack, dan seterusnya. Jadi begitu nanti kita klik, ya, kita klik pada kombo, yang terisi di kombo ini adalah ya, hanya kodenya saja. Ya, kayak dipecah gitu ya. Jadi dipecah atau dipisah. Begitu kita klik kode, maka yang muncul di kombo kode ada hanya kodenya saja. Kemudian nama golongannya dia akan terisi di text box nama golongan. Dan di text box kode jenis juga langsung terisi ya. Terisi otomatis kode golongan dan nomor urut data jenisnya. Jadi mengambil dari kiri ke kanan sebanyak 3 digit. Dari kiri ke kanan sebanyak 3 digit teks yang ada di kombo golongan. Sehingga nanti data tersebut ya, yang kita pilih di dalam kombo kode golongan akan tersimpan di variabel KD golongan yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan proses query ya, melakukan proses query di sini. Ya, proses query-nya adalah select bintang from BRG jenis ya. Kita cari data yang ada di tabel jenis ya, bukan di tabel golongannya. Karena apa? Karena kita akan membuat nomor urut yang ada di dalam tabel BRG jenis, bukan di golongan. Tetapi data yang kita ambil itu berdasarkan kode golongan yang kita pilih dari data kombo tadi. Ya, yang kita pilih dari data kombo atau dari kombo box tadi ya. Ya. Select bintang from jenis where kode golongan sama dengan ya, kode golongannya itu nanti akan terisi nilai yang kita ambil kode golongannya dari variabel KD golongan. Nah, jadi kalau ini misalkan kita terapkan di dalam query, contoh ya, ini saya copy ya, algoritmanya itu seperti ini. Kalau di-query-kan ya. Ya, kalau kita query-kan ya, kita pakainya DB persediaan ya. Kita cek lagi nama koneksinya itu kita menggunakan apa kemarin. Koneksinya nama database koneksi nama databasenya persediaan barang. Oke, persediaan barang, persediaan, nah ini ya, persediaan barang. Nah, kita cek pada BRG jenis ya. Kita mau mengquery-kan, nah ini ya. Di BRG jenis itu ada kode yang kita pilih tidak? Kalau ada, maka nanti nah di situ ada berapa record yang ditemukan datanya. Contoh ini ya, CTM. Ya, CTM. Nah, saya masukkan ke sini query-nya tadi. Nah, kode golongannya kita pilih CTM. Nah, ternyata ada 2. Ya. Jadi pengurutannya ini kita balik. Ya, pengurutannya kita balik. Kenapa? Karena di dalam data di ini biasanya yang terbaca adalah record yang pertama. Ya. Ya,
record yang pertama. Maka setelah melakukan query di sini, maka kita akan melakukan pengujian if rs jenis itu adalah variabel untuk menampung hasil query-nya tadi ya. If record set jenis .eof, ya, jika dari hasil query jenis ini ternyata tidak kosong, atau kosong ya maaf, .eof berarti ini kosong. Jika di dalam record set jenis ini kosong, maka txt kode titik teks akan diisi, ya ini diambilkan dari kode golongan titik 001. Jadi akan dibuatkan nilai urut pertama adalah 001. Else, tetapi kalau data yang kita cari itu ternyata ditemukan datanya ditemukan. Contoh seperti ini. Berarti ini kan ketemu. Ya. Nah, ketemu, tidak kosong. Ya, jadi ketemu. Kalau kosong itu adalah contoh seperti ini. Kalau kosong itu contohnya seperti ini. Datanya kosong atau tidak ditemukan dengan kode golongan ABC misalkan. Nah, di situ akan menghasilkan hasil kosong, memberikan hasil kosong atau 0 baris. Berarti adalah kalau di dalam bahasa pemrograman itu di kondisi EOF. Jika record set jenis kosong, ya, hasil dari query rs jenis tadi ternyata EOF atau kosong, maka txt kode akan diisikan dari variabel kode digabungkan dengan nilai 0001. Sehingga begitu tadi kita memilih, kalau yang belum ada, ya, ini ya, tisu dan kapas, tis, ya, ini kosong. Sehingga nilai awal untuk kode jenisnya diisi dengan 3 digit dari golongan digabungkan dengan 0001. Ya. Tapi kalau datanya ditemukan, else data ditemukan, kode akan diisikan, ya, kode ini tadi ya, variabel kode akan diisikan field dari kode jenis, ya, field dari kode jenis. Kode jenisnya ini tadi ditemukan, ya, misalkan yang ya, TIS kosong ya tadi ya. Ya, misalkan CTM, ya, misal CTM. Nah, di sini CTM kirim, ya, keluar kan 2. Yang diambil itu record yang pertama, ya, ini record yang pertama, yaitu CTM 002. Ya, berarti di sini yang terisi di kode jenisnya adalah CTM 002. Ya. Karena yang akan dilakukan penambahan angka itu di bagian belakang, 3 digit belakang tadi, maka kita ambil dan kita konversi ke bentuk angka, ya, val data karakter, ya, data karakter dari kanan, ya, dari kanan ke kiri yang ada di variabel kode diambil 3 digit, ya, 3 digit dari kanan ke kiri dikonversi menjadi bentuk angka, ya, dan nanti akan ditambah dengan angka 1. Ya, contoh ini saya kasih biar kelihatan hasilnya, ya, saya munculkan di message box, ya, message box kode, ya, pada saat saya membuat
ini ya, contoh CTM tadi ya, CTM. Oh tidak ada ternyata. Atau ini ya. Nah 3. Nah nilai 3 ini adalah konversi dari data string 002 kan. Terakhir yang diambil adalah 002. Ya, 002 kemudian 002 itu dikonversi menjadi data angka. Ya, kalau dikonversi menjadi data angka maka 0 di depan akan dihapus. Ya, sehingga muncul angka 2. Nah muncul angka 2. Setelah muncul angka 2 tadi akan ditambah dengan angka 1. Ya, sehingga munculnya 3. Ya, kalau saya pengen urut ya ini saya seperti ini. Ya, biar nanti kita paham prosesnya ya, prosesnya. Ini saya buatkan message box secara urut. Nah, contoh. Nah, ini tadi bahan pokok makanan. Nah, ini BHM. Ya, BHM kan diambil terus kemudian ditampung ke variabel kode BHM 002. Ya, kan diambilkan dari kode jenis sehingga munculnya dia lengkap. BHM 002. Setelah ketemu kode yang diambil, kemudian kode tersebut akan diambil 3 digitnya saja. Ya ini ya, 3 digit dari kanan, kemudian langsung dikonversi ke bentuk angka dengan menggunakan dengan menggunakan parameter val di situ. Nah, ya oke ya, sehingga dia berubah jadi 2. Ini message box KD kan berubah jadi 2. Nah, setelah ketemu angka urut yang berikutnya akan ditambah 1 sehingga menjadi 3. Nah, hasilnya yang akan muncul di dalam teks box kode jenis adalah BHM 003. Nah, untuk menambahkan kembali karakter 003 atau karakter 00 di depan dari kode maka dibuatkan format. Ya, dibuatkan format seperti ini. Ya. Format untuk kode itu sebanyak 3 digit yang nilainya kalau 3 digit berarti kalau 3 ya di depan ada penambahan angka 0 sebanyak 2 digit. Nah, terus ini kondisinya masih bentuk prosedur ya. Ya masih bentuk prosedur. Ya, sub buat kode ini masih dalam bentuk prosedur. Jadi belum proses yang sebenarnya. Proses yang sebenarnya ada pada bagian ini. Ya, di data combo. Ya, di data combo. Jadi begitu saya klik combo golongan, ya, ini akan menampilkan atau dihidupkan ya. CMP terpilih ini adalah data secara keseluruhan yang ada di combo box golongan. Ya. CMP terpilih combo box golongan titik teks kan berarti semua. Tidak hanya kodenya, tetapi di situ ada karakter garis lurus, kemudian ada spasi, baru nama golongan. Itu semua akan terpilih. Nah, karena yang diambil hanya yang diambil nanti coba ya saya masukkan MSG box CMP terpilih. Jadi biar rekan-rekan tahu itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini ya. CMP terpilihnya adalah ini LRT listrik rumah tangga ya. Nah, terus LRT listrik rumah tangga. Nah, panjang kanan ini untuk apa? Nah, panjang kanan itu adalah untuk mengambil nama ya, mengambil nama golongan. Untuk mengambil data nama golongannya saja. Nah, untuk mengambil data nama golongan, sedangkan nama golongan itu kan panjang
Ya, panjang karakternya kan bervariasi ya, panjang karakternya bervariasi sehingga untuk memudahkan kita itu yang kita ambil supaya kita bisa mengambil nama golongan kita kurangi dengan nilai yang pasti. Nilai yang pasti adalah kode. Kode golongannya tadi sebanyak 3 digit. Di situ ada karakter spasi, ada karakter garis lurus dan karakter spasi lagi. Ya, kalau kita jumlahkan di situ kan ada 5 ya, diambil 5. Ya, kita coba sehingga nanti yang ya ini LRT rumah tangga panjang kanannya adalah 21 ya, 21 digit. 21 digit untuk karakter nama ya, yang ditemukan di situ. Nah, sehingga nanti kita bisa mengambil. Jadi variabel panjang kanan, variabel CMB terpilih itu digunakan nanti untuk melakukan pengambilan ya, pengambilan nilai ya, seperti ini. Nah, sekarang panjang kanan ini tadi berupa data angka ya. Panjangnya berapa? Len. Berarti panjang dikurangi nilai angka 5. CMP golongan titik teks ya. CMP golongan akan terisi teks dengan ya ini mengambil 3 digit data golongan titik teks dari sebelah kiri. Kemudian TXT nama itu nanti akan terisi tadi panjang kanan itu berapa, terus kemudian dari CMB terpilih. CMB terpilih adalah semua, atau kalau lebih gampangnya sama seperti CMB golongan ya sebenarnya ini. CMB golongan titik teks ya, kan sama. Tapi karena sudah kita tampung di dalam variabel CMB terpilih ya kita gunakan ini saja. Rect CMB terpilih. Sehingga nanti TXT nama golongan akan terisi nama, CMB golongan akan terisi kodenya saja, ya, TXT nama akan terisi nama golongan. Jadi kita pecah ya dari data keseluruhan yang ada di combo tadi kita pecah. Kodenya dimunculkan di combo box kode, namanya dimunculkan di TXT nama golongan. Nah, sedangkan ini nanti fokusnya pointernya berada di text box nama ya, di text box nama jenis ini ya. Begitu saya milih kode golongan, nama golongan terisi, kode jenis akan terisi ya, terisi dengan cara memanggil prosedur call buat kode ya, memanggil prosedur buat kode ya, perintahnya ini call buat kode. Itu ya, sehingga nanti data misal ini PRT, nah muncul kan 002 ini minuman. Nah, posisi pointernya dia langsung fokus di nama jenis. Nah, untuk yang lain saya kira ini sama seperti yang di golongan kemarin ya, di golongan menyimpan, mengedit, menghapus itu sama seperti yang ada di modul golongan. Nah, kalau yang kemarin modul golongan tidak ada error, ya nanti bisa langsung dilanjutkan untuk membuat form jenis ini. Nah, kalau masih ada yang error nanti silakan tulis di kolom komentar errornya di bagian apa, biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa sampaikan di kolom komentar ya. Bisa diisikan di kolom komentar. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya,
pagi menjelang siang ya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjelang siang bermanfaat. Ya, pesan saya tetap jaga kondisi kita semua, tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih pembelajaran dengan media online atau dengan sistem daring ya. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan-perkuliahan yang ada di Stekom. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.